Ini aku Tuhan, aku di sini, utus aku, kemanapun engkau mau, kemanapun aku harus pergi, utus aku Tuhan. Terima kasih untuk panggilan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu malam tadi. Dan kami dapat bangun pagi ini dan diberi kesempatan untuk lebih baik lagi dari hari kemarin. Kami mau berterima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang Engkau sediakan hari ini. Sebentar kami akan memulai saat teduh pada pagi ini. Kami mohon berkat-Mu sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan sehingga hanya Engkau saja yang beracara dan kami dapat masuk hadirat-Mu. Berkatilah semua hamba-Mu yang bertugas pada pagi ini, juga peralatan yang akan kami pakai, sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Doa yang tidak sempurna ini kami mohonkan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai saat teduh ini dengan datang ke hadirat-Nya, sujud menyembah-Nya, dan melupakan semuanya apa yang saat kita alami saat ini. Kita mau pada pagi hari ini hanya Dia yang merajai seluruh pikiran hati kita. Bapa, ini kami Bapa. Terimalah persembahan hati kami. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku Yesus, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia
Kan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu yang ku sembah, yang ku sembah. Hanya Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau Allahku, Yesus Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Allah Bapa di surga, maafkan kami Bapa. Terkadang kami lupa Bapa. Terkadang kami tidak tahu diri bahwa Engkau adalah Raja Bapa, bahwa Engkau adalah Allah. Engkau yang berkuasa atas semuanya Bapa. Engkau yang senantiasa pemilik hidup kami Bapa. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Bapa. Saat ini Bapa kami mau mengakui Bapa bahwa Engkau adalah Raja kami, bahwa Engkau adalah Allah kami. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembahkan, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu, Yesus, masuk hadirat-Mu. Yesusku, ya Rajaku, Engkaulah Allahku ya Bapa. Saat ini Bapa, kami mau masuk lebih dalam Bapa untuk menyembah-Mu, satu-satunya Raja kami, satu-satunya penguasa hidup kami ya Allah. Layakan kami satu persatu Bapa saat ini Bapa. Kami mau datang hanya khusus untuk menyembah-Mu, meninggikan-Mu ya Bapa. Tinggikan diri
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran-Ku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, kemuliaan-Mu
kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ya la ya la ya le. Iri ya la Yala yashali yali yala yali yala yali yali iri yala yashara la yali iri yala iri yala yari yala yashara la Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Di saat yang teduh ini ya Tuhan, tidak ada yang kami inginkan melebihi mendengar suara-Mu. Tidak ada yang lebih merdu dan lebih indah dibandingkan suara-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Tuhan. Di saat yang teduh ini kami mau hening sejenak untuk mendengarkan Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, kiranya Engkau mengurapi anak-Mu yang Engkau kasihi, Jacqueline, yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau memperlengkapi dia dengan apa yang dia butuhkan. Biarlah kami semua boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom teman-teman. Bisa dengar suara saya ya? Pada pagi ini saya bawakan bacaan dari Injil Lukas 20 ayat 27 sehingga 40. Pertanyaan tentang kebangkitan daripada kematian. Beberapa orang Saduki datang kepada Yesus. Mereka berpendapat bahwa orang mati tidak akan bangkit semula. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa memberi kita hukum berikut. Jika seorang lelaki meninggal tanpa mempunyai anak, maka saudara lelakinya mesti berkawin dengan balunya, supaya orang yang sudah meninggal itu mendapat keturunan. Dahulu ada 7 orang adik-beradik yang sulung berkawin tetapi meninggal tanpa mempunyai anak. Lalu saudara kedua berkawin dengan balu itu, tetapi dia pun meninggal tanpa mempunyai anak. Hal yang sama berlaku kepada saudara ketiga dan seterusnya sehingga saudara ketujuh. Mereka semua meninggal tanpa mempunyai anak. Akhirnya balu itu meninggal. Pada hari kebangkitan orang mati, istri siapakah wanita itu? 7 orang adik-beradik itu sudah berkawin dengan dia. Yesus menjawab, "Lelaki dan perempuan yang hidup sekarang ini berkahwin, tetapi lelaki dan perempuan yang layak dibangkitkan daripada kematian dan hidup pada zaman yang akan datang tidak berkahwin. Mereka akan menjadi seperti malaikat. Mereka tidak mati lagi. Mereka menjadi anak-anak Allah kerana mereka sudah dibangkitkan daripada kematian." Musa menjelaskan bahawa orang mati akan dibangkitkan. Tulisannya tentang belukar yang bernyala menyatakan Tuhan sebagai Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Hal ini bererti bahawa Allah itu Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Kerana Allah menganggap mereka semua hidup. Beberapa orang guru Taurat berkata, "Sungguh baik jawapan guru. Mereka tidak lagi berani menanyakan apa-apa kepada Yesus." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari renungan pada pagi ini, Injil Tuhan dari Lukas, bacaan Lukas ini, saya menemukan beberapa perkara yang penting yang harus ditekankan dan disampaikan kepada saudara sekalian, saudara dan saudari. Pertama, hukum Taurat Musa, yaitu pertanyaan orang Saduki. Seorang balu bisa berkawin dengan adik kepada suaminya
jika dia tidak mempunyai anak dan suaminya telah mati. Ini adalah merupakan hukum atau peraturan yang ditentukan atau dibuat oleh manusia di dunia ini untuk hidup secara bertamadun dan menghormati hak dan keadilan bagi semua orang pada zaman dahulu. Ia merupakan garis panduan yang digunakan oleh pemimpin bangsa-bangsa untuk menguruskan hal-hal undang-undang ketika memerintah sesuatu bangsa. Ini dipanggil sebagai hidup secara duniawi. Yang kedua, pada hari kebangkitan orang mati, yaitu hidup secara surgawi. Yesus menjawab, lelaki dan perempuan yang hidup sekarang ini berkahwin, tetapi lelaki dan perempuan yang layak dibangkitkan daripada kematian dan hidup pada zaman yang akan datang tidak berkahwin. Mereka akan menjadi seperti malaikat. Mereka tidak mati lagi. Mereka menjadi anak-anak Allah kerana mereka sudah dibangkitkan dari kematian. Kita ambil dari poin ini daripada jawapan Yesus. Yang pertama, hanya yang layak dibangkitkan. Pada ayat ini, maksudnya kita bisa memahami pada hari kebangkitan orang-orang mati, tidak semua yang layak dibangkitkan ketika itu. Di sini kita semua harus bersiap sedia lebih awal sebelum hari yang dimaksudkan itu tiba. Dari Matius 24 ayat 42. Kerana itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Yang kedua, hidup seperti malaikat dan tidak berkahwin. Maksudnya di sini, apapun kehidupan kita di dunia saat ini, sama ada berpasangan, berkeluarga, bersaudara, dan sebagainya. Jangan pernah lupa akan hakikat suatu hari nanti kita tetap diadili secara individu atau perseorangan. Ketika kita masih hidup di dunia ini, lakukanlah segala sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Maka Anda dan saya akan diselamatkan, layak dibangkitkan, dan hidup selamanya. Penerangan mengenai akhir zaman bisa kita dapati di bacaan Tesalonika, Lukas, Kisah Para Rasul, Ibrani, Filipi, 2 Petrus, dan Yohanes. Kalian bisa membacanya sendiri kemudian nanti, di mana ada lebih ramai lagi, lebih banyak lagi penerangan mengenai akhir zaman, apa yang akan berlaku ketika itu. Yang ketiga, menjadi anak-anak Allah yang hidup. Akan terus hidup selamanya dan berpaut hanya kepada Allah yang satu. Kerana Dia adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Tidak akan ada yang mati semula pada zaman yang akan datang. Itulah kehidupan abadi dan kekal selamanya. Bawalah Roh Kudus selalu di dalam kehidupan seharian kita supaya level iman Anda dan saya semakin kukuh dan menjadi orang yang layak dibangkitkan dan hidup kekal selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan.
Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mau siapkan hati, kita mau tutup saat teduh ini dengan doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk saat teduh pagi ini, di mana kami bisa datang untuk memuji, menyembah, bersyukur, dan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Sabda-Mu akan terus menjadi pegangan hidup kami, khususnya untuk sabda-Mu pagi ini, di mana kami diminta untuk terus berjaga-jaga, sehingga kami selalu siap bila saatnya untuk kembali kepadamu tiba. Ya Bapa, jadikan kami firman-Mu yang hidup, sehingga akan semakin banyak orang datang kepadamu. Tuhan, saat ini kami mau serahkan anak-Mu, Pak Paulus dan Rufila, ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Engkau terus menambahkan rahmat dan berkat yang mereka perlukan. Engkau terus murnikan hati mereka, sehingga bisa melayani kami, anggota komunitas pemurnian hati ini, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau bawa setiap orang yang kami janjikan doa, yang sedang sakit, yang sedang berbeban berat, yang sedang dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Kiranya Engkau, Tuhan, melimpahkan rahmat dan berkat yang mereka perlukan. Karena kami tahu, Tuhan, Engkau Allah yang punya segala jalan keluar. Engkau Allah yang kuat, sekaligus Allah yang penuh kasih. Kami mau serahkan jiwa raga kami, juga roh kami hanya ke dalam pimpinan-Mu, sehingga kami bisa mengisi hari ini dengan baik. Dan kami mau terus berpegang kepadamu, Tuhan, karena di dalam Engkau selalu ada kekuatan baru. Ya Bapa yang penuh cinta, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk mendengarkan doa-doa kami. Bunda Maria dan Bapak Yosef, doakanlah kami. Malaikat pelindung, sertailah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari sekarang kita mau satukan doa kita dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan apapun yang kami alami saat ini. Kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah dengar doa kami, dan kami percaya kami telah menerimanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang foto? Ya, saya bisa sebentar ya. Oke, Mbak Da. Sambil sisir-sisir rambut dulu boleh. Sambil bedah. Mau ke salon? Baik, ada 2 layar ya.
Senyum, 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Sebentar ya. Mohon bersabar ya, maaf amatiran ini saya.